Dulu marketplace jadi jalan pintas cuan bagi UMKM online, tapi sekarang dengan biaya admin, layanan, sampai ongkir makin naik, margin pun makin tipis, omsetnya pun makin tertekan. Lalu apa sebenarnya terjadi dan bagaimana solusinya bagi pelaku usaha kecil ini? Bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, merasakan berjualan di platform daring atau e-commerce marketplace merupakan angin segar dan jalan pintas menuju omset berlipat. Namun belakangan ini, hasil manis ini kian berbuah menjadi badai kegelisahan tersendiri. Sejumlah platform e-commerce besar di Indonesia serempak menerapkan kebijakan kenaikan biaya administrasi hingga beban komisi layanan bagi para penjual. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program gratis ongkir, di mana beban promosi tak hanya ditanggung platform, namun juga seller. Di tengah kenaikan biaya tersebut, sejumlah seller mulai membangun website dan kanal penjualan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya banyak mendapat mention dari kawan-kawan tiap ada berita tentang kenaikan tarif atau fee marketplace. Ini loh yang Pak J katakan 10 tahun yang lalu. Ya benar kawan-kawan, sudah 10 tahun lebih saya memperingatkan. Salah satu judul yang populer adalah berselancar di punggung hiu. Dokumentasinya tak resmi, sudah ada sekitar 8 tahun yang lalu. Tapi dulu saya malah dicibir sama kawan-kawan yang lain. Sok idealis, takut perubahan, sapitalis. Mungkin saya melihat apa yang belum Anda lihat. Dan qadarullah kejadian saat ini. Ramai sekali di sosial media. Banyak orang yang bikin kampanye atau melakukan gerakan agar exit dari marketplace. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mengatasinya Mas J? Yang beredar di medsos adalah ajakan membangun toko online mandiri atau sendiri. Ini dulu juga ajakan saya dan kita membangun platform toko online mandiri sejak 2012 bernama Yuk Bisnis atau UB. Tapi saat ini kami sudah punya solusi yang lebih baik lagi, insya Allah. Yuk kita bahas. Sebelumnya kita perlu memahami bisnis model yang mereka bangun, yaitu marketplace kapitalis. Marketplace kapitalis ini tidak melulu mencari yang namanya keuntungan di depan, tapi mereka berpikir untuk keuntungan jangka panjang di belakang dan penguncian atau monopoli. Maka dari itu mereka seolah-olah hanya melakukan jual beli perusahaan atau yang disebut mendapatkan capital gain. Padahal itu hanyalah transaksi pada saat awal saja. Ujungnya ke belakang mereka tetap harus membuat keuntungan yang sangat besar untuk mengembalikan semua investasi mereka tersebut. Oke, mari kita masuk ke dalam bisnis modelnya. Mereka memulai membangun pasar online yang kita sering sebut sebagai kolam. Masalahnya baik pembeli maupun penjual belum terbiasa jual beli online pada saat itu. Kemudian mereka datang kepada penjual. Bro, lo mau nggak gua jualin produk lo via online lebih murah, ongkirnya gue yang tanggung. Terus dia tanya, entar, ini gimana maksudnya? Gini loh, barangmu seharga 100.000 rupiah nih, gue jual 80.000 rupiah. Pasti banyak yang mau beli. Lah, gue yang rugi dong. Lo tetap terima 100.000 bro. Ongkir gue yang tanggung. Lu nggak rugi dong. Ya tapi kan lu kan yang rugi dong. Itu namanya investasi bro. Yang penting traction, dan transaction. Terus mereka bilang bungkus. Kemudian mereka datang ke calon pembeli nih. Wahai emak-emak, saya jual produk dengan diskon 20%. Free ongkir dan cashback. Baliknya gua sangonin. Mau. Tentu aja emak-emak pada mau dong. Berdatanganlah si emak-emak itu untuk membeli. Coba paling enggak iseng-iseng berhadiah. Kemudian si seller mengatakan, it works loh. Mendingan jual di marketplace daripada sewa kios, ruko, mahal dipalakin preman lagi. Hingga 1 dekade berlalu, kios, ruko, mall mulai sepi. Pembeli pun mulai mager. Inilah saat terbaik mengembalikan investasi. Fee mulai dinaikkan, tambahin biaya-biaya. Ongkir dibebankan penjual. Nggak bayar iklan, produk tenggelam. Itu masih permulaan. Yang lebih bahaya lagi adalah data pembelian yang terbaca. Produk terlarisnya apa saja, harga rata-rata produknya, siapa yang suka beli apa. Orang yang beli produk ini juga biasanya beli produk ini. Sebaran kota untuk pemerataan pergudangannya, kata kunci penjualannya, dan lain-lainnya. Mulai mereka main mata dengan saudaranya di Tiongkok. Produksi massal,
dengan harga murah pol atau dumping. Setiap cari produk terlaris, produk Cina yang teratas. Orang kita tetap bisa jualan, tapi recehan sambil dicekik lehernya. Inilah formulanya. Bangun kolamnya, tebar umpannya, ternakin, kasih makan mereka. Buat ketergantungan sehingga susah untuk keluar dan tidak punya database. Semua database dimasking atau disembunyikan. Panen kemudian. Gimik semuanya adalah instant traffic, ongkos kirim yang seolah disubsidi mereka, padahal Anda yang bayar, dan cashback atau diskon yang bayar juga Anda lagi. Itu pun kalau mereka mau pindah ke marketplace yang lain, biasanya tanya, Mas Yan, join ke situ free ongkir nggak, bro? Nalarnya itu nggak jalan. Itu cuma umpan sementara tahu. Emangnya bapak lu yang bayar ongkirnya? Terus gimana caranya? Ada yang menyarankan untuk membangun toko online mandiri. Keuntungannya adalah fee transaksi rendah. Atau bahkan nggak ada fee transaksi jika mereka mau membuat semuanya sendiri. Kecuali biaya server dan maintenance. Kemudian yang kedua, database dimiliki dapat dikelola sendiri melalui CRM, Customer Relationship Management. Brand terbangun tak banding-bandingkan dengan produk KW ataupun produk Cina. Tapi masalahnya mulai timbul. Anda harus mendatangkan traffic secara mandiri. Bisa diatasi jika database Anda besar dan brand Anda kuat. Jika tidak, Anda harus bermain influencer, call, ads, yang tentu aja biayanya bisa jadi mungkin tambah mahal. Yang kedua, bagaimana dengan kebiasaan check out via apps? Dapat notifikasi, bisalah pakai WA buat notif sendiri. Oke, beres. Yang ketiga, tracking pengiriman bagaimana? Ada effort buat ngeklik link via WA ke web tracking. Apakah mereka mau? Anggap aja mereka mau. Jika brand atau toko belum dikenal, apakah si calon pembeli mau check out via web mandiri? Biasanya ragu, takut ketipu. Bayangkan jika tiap orang yang mau belanja harus buka web masing-masing toko atau brand, apa nggak ribet? Jika Anda punya 100 toko langganan, artinya Anda harus simpan alamat 100 toko tersebut. Dan bisa jadi lebih. Yang jelas tidak ada opsi atau pilihan untuk searching produk yang lain atau brand lainnya. Hal ini tentu akan jadi barrier bagi konsumen. Ujung-ujungnya akan balik ke marketplace lagi atau marketplace lainnya yang memberikan alternatif solusi pasar bersama. Jadi nggak dapat dipungkiri bahwa pasar atau marketplace adalah keniscayaan habitat jual beli. Jadi sekarang pilihannya adalah memilih marketplace yang lain atau kita membangun pasar bersama di marketplace merah putih. Kita tentukan lebih dahulu ya aturan mainnya marketplace merah putih itu seperti apa agar tak terulang kasus yang lama. Aturan yang pertama, khusus produk buatan dan rakitan Indonesia. Jadi bisa jadi mungkin bahan bakunya masih impor dari Cina, tapi dirakit di Indonesia, jadi ada nilai lebihnya. Yang kedua, tak boleh ada produk KW. Yang ketiga, fee transaksi haruslah kecil karena tidak ada bakar duit dan tidak ada free ongkir. Atau jika ada free ongkir, ditanggung oleh penjual dengan batasan tertentu, misalkan 10.000, dimasukkan ke dalam harga jualnya juga, yang minimum Rp100.000, misalkan seperti itu, atau 10%. Yang keempat, data kontak pembeli dibuka untuk penjual, karena syarat bermuamalah memang begitu, bukan goib yang beli. Yang kelima, yang punya duit nggak bisa semena-mena menguasai pasar dengan bidding iklan yang tertinggi. Jika perlu, jangan ada iklan. Gunakan algoritma kebermanfaatan. Yang keenam, nggak ada reseller yang akan menimbulkan banting-bantingan harga. Agen boleh, tapi harus punya store fisik. Yang ketujuh, harus milik Indonesia marketplace-nya. Tidak boleh diinvest oleh asing. Dan kita namakan marketplace itu adalah marketplace merah putih. Kabar baiknya marketplace itu sudah ada bernama Satu Nusa. Dan programnya didasari oleh platform toko online mandiri bernama Yuk Bisnis atau Yubi. Berdiri sejak 2012 dan tetap merah putih hingga saat ini. Masalah utamanya adalah traffic. Sebetulnya nggak menjadi masalah jika kita gotong royong. Hah? Gotong royong? Emang kerja bakti 17-an? Ya udah, kita namakan berjamaah. Emang kita mau sholat nih? Terserah lu lah. Apa namanya? Prinsipnya begini aja. Gotong royong artinya traffic bersama.
Yuk kita hitung-hitungan tentang yang namanya traffic bersama. Andai kan Anda setiap brand owner yang sudah lumayan lah memiliki customer base yang cukup besar. Katakanlah Anda memiliki 200 data customer atau pelanggan. Ya nggak besar-besar banget ya sebetulnya. Nah dari 200 tersebut, 100 disebut sebagai unique customer. Yang dimaksud dengan unique customer itu artinya tidak beririsan antara satu customer dengan customer yang lainnya. Ya, saya anggap ini ada 1000 brand owner tidak beririsan unique customer-nya. Dari 100 kalikan 1000 tersebut menghasilkan yang disebut namanya 100.000 unique customer. Tapi biasanya Anda pada saat mau mendatangkan traffic ke tempatnya marketplace bersama ini, Anda pasti punya keraguan begini dong. Oke, dari 200 tadi 100-nya unique customer. Dari 100 aku bawa ke sana lah ke tempat marketplace. Bisa jadi dong yang 100 tadi itu 20-nya nyangkut atau kabur ke tempat brand yang lain. Kan bawa ke tempat pasar, artinya ada pilihan yang lain dong. Masuk akal 20%-nya kabur ke tempat yang lain. Tapi masa dari 99.900 lainnya nggak ada yang nyangkut ke tempat Anda. Katakanlah 99.900 tadi hanya nyangkut 1% saja, alias 999 buyer baru. Jika ditambahkan 80% yang tersisa, artinya ada 1.000 lebih customer yang Anda miliki pada saat itu. Dari kondisi 200 data semula jadi 1.000 lebih, naiknya 5 kali lipat dong, dengan asumsi naik 1% dari yang nyantol. Inilah yang disebut dengan konsep berjamaah. Bagaimana tipsnya mengalihkan traffic dari marketplace kapitalis ke Satu Nusa atau mungkin juga offline store Anda? Yang pertama, jual harga yang lebih murah dong. Kan fee-nya lebih kecil. Atau offline store bahkan tidak kena. Jikapun tetap harus kena sewa kios, ya tidak menjadi masalah. Kan tetap Anda sudah punya kiosnya. Yang kedua, boleh ambil di tempat. Malah nggak ribet packing, plus tambah kepercayaan. Jadi tidak menjadi masalah juga jika Anda pick up store. Toh tidak menjadi kerugian bagi saya juga. Artinya Anda terbebas dari marketplace kapitalis juga. Yang ketiga, jangan pakai bot terus menjawabnya. Ingat personalisasi, itu penting bolo. Yang keempat, jual produk special edition di Satu Nusa yang nggak ada di marketplace kapitalis lainnya. Tapi saya belum rela berbagi traffic saat ini. Mungkin nanti. Nggak apa-apa, bisa dipahami. Dan berita baiknya, platform toko online Yuk Bisnis terhubung juga ke marketplace Satu Nusa. Artinya, Anda punya pilihan. Anda mau menggunakan Satu Nusa saja, tidak pakai platform toko online mandiri. Yang kedua, Anda bisa menggunakan UB Pro atau platform toko online saja. Tidak mau dikoneksikan ke tempatnya Satu Nusa. Yang ketiga, Anda bisa keduanya. Langsung dikonekkan Satu Nusa dengan UB Pro atau platform toko online Anda. Dengan satu kali upload, sudah bisa langsung kedua sumber. Satu, brand.com Anda. Yang kedua, marketplace Satu Nusa. Dapat 2 traffic. Silakan pilih. Kuncinya adalah mengalahkan ego pribadi kita. Pada saat kita berjaya, biasanya susah berbagi. Maukah kita mengalahkan ego kita? Jika kejahatan pun berjamaah, kenapa kebaikan susah untuk berjamaah?